Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, kita mulai ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Yanian Mulyani, Sarjana Sains Terapan, Magister Manajemen, Magister Kebidanan, atau yang mewakili. Yang terhormat, Kepala Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi, Bapak Fikri Mauli Wahyudi, Ahli Media, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan Masyarakat. Yang terhormat, Sekretaris Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi, Ibu Ricano Priyanti, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Kesehatan Masyarakat. Yang kami hormati para dosen Universitas Bakti Kencana yang telah hadir. Yang kami hormati perwakilan Ormawa BEM dan DPM. Yang terhormat Ketua Hima Anestesi Fatan Ahmad Mujadid. Yang terhormat Muhammad Arya Wiguna selaku Ketua Pelaksana kegiatan hari ini. Marilah kita memanjat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang di acara pengenalan organisasi mahasiswa, yaitu Hima Anestesi. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, menghadiri undangan dari kami. Oh iya nih Kak Irma, ngomong-ngomong soal Hima. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum tahu gitu Kak. Hima itu apa sih sebenarnya? Nah, Hima itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa, yaitu organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan atau program studi di suatu universitas atau perguruan tinggi yang memiliki tujuan yang sama. Terus kalau kita masuk Hima, kita ngapain aja Kak? Nah, biasanya kegiatan di Hima itu kita dapat menampung aspirasi dari mahasiswa, terus Hima juga bisa menjadi wadah untuk belajar, terus sharing-sharing pengalaman juga. Di Hima juga kita bisa mengembangkan minat dan bakat atau potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Wah, menarik ya Kak Irma. Jadi buat teman-teman nih, jangan ragu kalau misalnya mau ngikutin Hima, karena di sana kita bisa berkenalan dengan dosen atau profesor yang mengajar di jurusan. Nah, siapa tahu juga kita bisa mendapatkan akses belajar atau mendapat saran akademis dari ahlinya. Mereka juga bisa jadi keluarga kedua loh buat kita yang merantau. Oh iya, Hima juga mengajarkan mahasiswa yang mengikuti organisasi untuk disiplin, percaya diri, pandai berkomunikasi, dan memiliki jiwa leadership. Nah, jadi leadership itu penting, yang apalagi yang baik dan dapat mendukung masa depan mahasiswa itu. Keren-keren ya Kak Irma. Baik, teman-teman, diingatkan ya, jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya, kecuali pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Juga dimohon untuk tidak mencoret-coret PPT pada saat acara berlangsung. Baik, hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Akila Afifah. Dan saya, Irma Herliana, yang akan memandu acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga mendengarkan lagu Indonesia Raya, Mars UBK, dan Mars IPAI. Yang keempat ada sambutan-sambutan, kelima acara inti, keenam sesi diskusi dan tanya jawab, ketujuh ada dokumentasi atau sesi foto, yang terakhir ada penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Saudari Tiara Monika. Untuk Saudari Tiara Monika dipersilahkan. Untuk yang beragama non-muslim bisa menyesuaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattah iftah qulubana futuhal arifina ya Allah. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wadud, Engkau yang maha mencintai, satukanlah kami kepada ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai perpecahan ada di antara kami. Kami memohon dengan asma-Mu ya Wadud, kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tiara Monica yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UBK, dan Mars IPAI. Kepada operator yang bertugas, dipersilahkan. Indonesia
sepanjang masa. Terima kasih kepada operator. Baik, memasuki acara keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, namun karena beliau berhalangan hadir, diwakili oleh Ibu Cici Valiani, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Ibu Cici, kami persilahkan. Ya, terima kasih Akila dan Irma. Suara saya jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, ya. Saya mewakili fakultas ya, istilahnya karena Bu Yanian bapaknya masuk rumah sakit, jadi mungkin tidak bisa hadir untuk raker hima di anestesi kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hidup mahasiswa. Yang terhormat kepada Kaprodi STKA Bapak Fikri Mauli Wahyudi, Magister Kesehatan Masyarakat, Sekretaris Prodi Ibu Rica Nopriantri, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Kesehatan Masyarakat, kepada Ketua Hima Anestesi tahun 2021 dan Ketua Pelaksana Raker Hima Anestesi 2021, seluruh undangan yang hadir dalam acara ini, yaitu seluruh dosen sarjana terapan keperawatan anestesi, ketua DPM dan BEM fakultas atau yang mewakili, dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswi sarjana terapan keperawatan anestesi Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting kali ini dalam acara perkenalan dan pemaparan program kerja Hima Anestesi 2021. Nah, di rapat kerja ini adalah akan menjadi agenda penting ya, karena di sini nanti teman-teman himanya akan memaparkan rencana program kerja dan target capaian yang diinginkan ya selama 1 kali periode kepengurusan ya, dari rekan dan didiskusikan ya bersama
Kaprodi, Sekretaris Prodi, dosen, dan teman-teman yang ada di anestesi ya. Nah, maka dari itu raker ini sangat penting karena akan menjadi sebagai tolak ukur tertentu dalam setiap kegiatan yang akan dijalankan oleh Hima Anestesi 21 ini. Nah, semoga acara ini dapat terlaksana dengan baik karena dukungan dan usaha keras ya dari teman-temannya ya di panitia. Nah, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa ya. Dengan ini Raker Hima Anestesi 21 saya buka. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Cici yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Fikri Mauli Wahyudi, Ahli Madya Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku Kepala Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Kepada Pak Fikri, kami persilahkan. Baik, suara saya kedengeran? Dengar, Pak. Baik, ya sebelumnya saya mohon maaf dulu ya karena saya nggak bisa pakai background kalau di handphone ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Kalau kata Bu Cici tadi, hidup mahasiswa ya. Yang terhormat, mungkin di sini perwakilan dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UBK, Ibu Cici Valiani, lalu juga Sekretaris Program Studi, Bu Rica Noprianti, teman-teman dari BEM, DPM, dan yang tak kalah penting yang utama adalah teman-teman dari Hima STKA Universitas Bakti Kencana. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih ya, terima kasih karena kalian sudah bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu kegiatan yang paling penting, salah satu kegiatan yang paling monumental gitu ya bagi sejarah permahasiswaan seperti itu ya dari sebuah kehidupan dari bermahasiswa seperti itu. Ya, kemarin saya dapat undangan katanya hari ini akan disampaikan pengenalan dulu katanya dari Hima yang akan bertugas, juga program kerja dan juga target-target katanya yang ingin dicapai dalam satu periode ke depan. Ya, mudah-mudahan nanti dalam kegiatan penyampaiannya bisa dipaparkan apa-apa saja yang sebetulnya kalian inginkan, apa-apa saja yang kira-kira akan merangkum atau akan menampung dari aspirasi teman-teman semua. Karena kalian di sini adalah sebagai perwakilan teman-teman semua, ya. Suarakanlah apa yang ada di antara teman-teman itu supaya terdengar dan apa yang sekiranya bisa kita cari jalan keluar bersama untuk perbaikan secara berkelanjutan. Saya mau titip satu hal sebetulnya ya. Saya juga dulu jadi Hima sempat ya, kebetulan ketua Hima dan ketika melakukan atau merencanakan suatu kegiatan, suatu program ya dalam 1 tahun ke depan, nggak usah pikir yang ribet-ribet. Lakukan apa yang menyenangkan, lakukan apa yang bermanfaat ya. Supaya apa? Supaya kegiatan kalian atau pengalaman kalian menjadi mahasiswa ini akan sangat berkesan ya. Melakukan kegiatan organisasi selama menjadi mahasiswa merupakan suatu bonus. Kenapa bonus? Karena pengalaman ini, keterampilan ini tidak kalian dapatkan di ruang kelas atau ketika saat perkuliahan. Ya, jadi dengan menjadi Hima, kalian mendapatkan bonus atau mendapatkan plus-plus gitu ya dari ketika menjadi seorang mahasiswa. Maka lakukanlah kegiatan yang menyenangkan, lakukanlah kegiatan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan itu nanti akan bisa kalian gunakan ketika kalian sudah lulus nanti, ya, menjadi skill tersendiri. Saya juga titip satu hal, coba dibikin nanti suatu program atau seperti apa, bagaimana caranya untuk bisa menggugah
kemampuan bicara dari kalian sebagai mahasiswa, karena apalagi di situasi pandemi sekarang ini ya, kegiatan online ketika ditanya atau ada pertanyaan pasti sering sekali mahasiswanya pasif. Nah, ditanya ada pertanyaan nggak ada, atau misalnya ada yang kurang jelas atau nggak ada jawaban juga. Nah, gimana caranya nih teman-teman dari Hima ini bisa menggugah kemampuan atau kemauan teman-teman semua ini, baik di prodi STKA atau mungkin nanti ternyata kalau bagus bisa diterapkan di level lebih tinggi untuk bisa memperbaiki itu semua. Kemarin saya dapat undangan katanya sekalian membuka, tapi karena tadi sudah dibuka sama Bu Cici ya, jadi mungkin dari saya hanya sekedar sambutan saja. Sukses, selamat menjalankan kegiatan, terima kasih sudah terselenggara, mudah-mudahan ini bisa menjadi Hima atau periode Hima yang paling sukses ya, menjadi pionir, menjadi peningkatan dari periode yang sebelumnya, dan mudah-mudahan seluruh apa yang sudah direncanakan bisa terselesaikan, bisa bermanfaat, dan yang paling penting bisa menyenangkan untuk kalian semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Fikri yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga kita mampu melaksanakan pesan dan arahan yang disampaikan oleh Pak Fikri. Baik, sambutan yang selanjutnya oleh Ketua Hima Anestesi, Fatan Ahmad Mujadid. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih MC atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, yang terhormat Kemahasiswaan Ibu Cici Paliani STMKes, yang terhormat Ketua Prodi Keperawatan Anestesi Bapak Fikri Murli Eskep MKM, yang terhormat Sekretaris Prodi Ibu Rica Nopianti Eskep Nurse MPH, yang terhormat para dosen keperawatan anestesi yang hadir pada acara kali ini, yang terhormat perwakilan dari BEM dan perwakilan dari BPM, dan tidak lupa juga kepada semua rekan-rekan anestesi yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berkumpul di acara pengenalan dan pemaparan program kerja Hima STK ini. Di sini saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi atau yang disingkat dengan Hima STK periode 2021 sampai dengan periode 2022. Di sini saya ingin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa dan seluruh sivitas yang berada di prodi perawatan anestesi bahwa keanggotaan Hima STK kali ini semuanya ada 24 orang. Di antaranya menjadi organisasi inti dan divisi. Organisasi inti tersendiri ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Adapun divisi-divisi di antaranya ada divisi dalam negeri, divisi pendidikan, divisi agama, divisi minat dan bakat, dan yang terakhir divisi komunikasi dan informasi. Yang semua ini terkumpul dari mahasiswa STK tingkat 2 dan tingkat 3. Mudah-mudahan kepengurusan sekarang ini bisa berlanjut dengan amanah dan bisa meningkatkan nama baik prodi keperawatan anestesi. Mungkin demikian laporan dan sambutan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fatan yang telah memberikan sambutannya. Baik, sambutan yang terakhir yaitu oleh Ketua Pelaksana. Kepada Muhammad Arya Wiguna kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara pengenalan dan pemaparan program kerja Himpunan Mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang kepada hadirin yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan acara kita kali ini. Di mana pada acara ini kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi seputar
apa itu HIMA dan program kerja HIMA untuk 1 periode ke depan. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Prodi beserta Bapak, Ibu dosen, dan berbagai pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi pada kesempatan ini, sehingga acara ini dapat terlaksanakan dengan baik. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas sambutannya. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara inti yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Vira Yuniar. Kepadanya dipersilahkan. Mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memandu acara inti pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Vira Yuniar. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara inti pada kesempatan kali ini. Sebelum saya beranjak ke acara inti, sebelumnya sudah dijelaskan pengertian HIMA oleh MC. Lalu pada kesempatan kali ini dipersilakan untuk Wakil Ketua HIMA, Kabar Reza, untuk memaparkan visi misi dan struktur organisasi dan adapun filosofi logo itu sendiri. Kepada Kabar Reza dipersilakan. Visi dari organisasi HIMA itu periode tahun 2021 dan sampai 2022. Nah, visinya itu menjadikan HIMA Anestesi sebagai wadah pemersatu, penampung aspirasi dan penyalur bakat sehingga mampu mewujudkan HIMA yang solid dan bersinergi. Misinya yaitu yang pertama menjadikan seluruh kegiatan tempat tukar pikiran dengan asas kekeluargaan. Kedua, menjalin hubungan yang baik dengan sivitas, alumni, serta organisasi atau lembaga di lingkungan universitas. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung tercapainya mahasiswa yang aktif, solidaritas, berwawasan, dan keterampilan. Dan keempat, mengoptimalkan fungsi dari setiap divisi. Struktur organisasi sarjana terapan keperawatan anestesi. Yang pertama Ketua HIMA itu Fatan Ahmad Mujadid, Wakil Ketua Bramasta Reza, Sekretaris 1 Erlianda Erwan Putri, Sekretaris 2 Diva Taskia, Bendahara Lastri Widianti, Muhammad Al-Fuad, dan Tuti Ruswati. Divisi Pendidikan Akila Afifah, Irma Herliana, dan koordinator pendidikannya yaitu Vira Yuniar. Divisi Dalam Negeri Koordinator M. Arya Wiguna, anggotanya Widya Pangestika, Jamila Al-Husaini, dan Rizka Devianti. Divisi Komunikasi Koordinator Dela Ismayuni dan beranggotakan Nesya Ayunamira dan Nadia Intan Naomi. Divisi Agama Koordinator Fauzan, anggotanya Tiara Monika. Dan terakhir Divisi Minat dan Bakat, yaitu Cita Melinda, Syahrul Ramdhani, Rizka Anissa Putri, Farah Aulia, sudah. Filosofi logo. Yang pertama warna biru dongker. Melambangkan warna anestesi UBK yang bijaksana, tegas, dan kekeluargaan. Lingkaran putih melambangkan bahwa HIMA menaungi seluruh mahasiswa anestesi. Stetoskop itu menggambarkan untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, yang mana HIMA anestesi dapat mendengarkan suara aspirasi dari seluruh mahasiswa anestesi. Nah, dari jantung itu melambangkan kehidupan kegiatan anestesi. Terus ya kedua laringoskop saling bersilangan, melambangkan alat yang selalu menjadi pegangan seorang anestesi. Tulisan STKA itu melambangkan program studi
Dan tulisan Universitas Bakti Kencana melambangkan nama universitas. Terima kasih kepada Kak Reza Reza yang telah memaparkan visi misi dan struktur organisasi adapun filosofi itu sendiri. Gimana teman-teman, sejauh ini apakah kalian sudah mengerti tentang Himanesis itu sendiri? Lalu apakah sudah tahu program kerjanya dari setiap divisi? Jika belum tahu, mari kita simak program kerja dari mereka. Pemaparan program kerja Hima itu sendiri yang akan dijelaskan oleh setiap divisi masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, akan kami buka pada sesi diskusi setelah pemaparan ini selesai. Untuk itu, yang pertama yaitu kepada sekretaris dipersilakan untuk memaparkan program kerjanya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan job desk dari sekretaris. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diva Taskia Zafira. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Teh Erlianda Putri. Yang mana job desk dari sekretaris yang pertama ada pendokumentasian notulensi, yang mana bentuk kegiatannya yaitu mencatat setiap hasil rapat dan menginformasikan hasil rapat yang telah dilakukan. Yang kedua ada pembuatan proposal, yang mana pembuatan proposal sebelum kegiatan dilakukan dan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Yang kedua ada job desk, yang ketiga ada job desk database administrasi kegiatan. Bentuk kegiatannya yaitu merekap surat masuk dan surat keluar, serta pamflet surat masuk dan keluar. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada sekretaris yang memaparkan program kerjanya. Selanjutnya yaitu kepada bendahara, kami persilakan untuk memaparkan program kerja dari divisi sendiri. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Tuti Ruswati, di sini perwakilan dari bendahara. Sebelumnya dari anggota bendahara sendiri ada Kalastri Widianti dan ada Muhammad Al-Fuad. Untuk job desk-nya di bendahara yaitu pembukuan, untuk kegiatannya mencatat dan mengatur semua jenis pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan keuangan. Dan yang kedua ada laporan keuangan, untuk kegiatannya melakukan pembuatan laporan keuangan setiap bulan. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada bendahara yang akan memaparkan program kerjanya. Selanjutnya yaitu ada divisi dalam negeri. Untuk divisi dalam negeri, saya persilakan. Oke, baiklah. Saya perwakilan divisi dalam negeri Muhammad Arya Wiguna yang beranggotakan ada Jamila Al-Husaini, Rizkia Anissa Putri, dan Widya Pangestika. Untuk program kerja yang pertama yaitu ada pengenalan Hima yang dilakukan sekarang yaitu tanggal 25 September 2021. Kemudian yang kedua yaitu ada kotak aspirasi. Bentuk kegiatannya yaitu melakukan pengumutan aspirasi setiap 1 bulan sekali melalui online atau mengisi Google Form. Sasarannya yaitu kepada mahasiswa dan mahasiswi. Waktunya 1 bulan sekali. Yang ketiga yaitu makrab anestesi. Mengadakan makrab, bentuk kegiatannya yaitu mengadakan akrab atau mari akrab untuk mahasiswa baru anestesiologi dengan konsep yang tersedia seperti outbound kelompok secara offline jika memungkinkan. Waktunya akhir semester ganjil. Kemudian yang terakhir yaitu ada Anes berkumpul. Bentuk kegiatannya mengadakan kumpulan angkatan 2 bulan sekali secara virtual melalui Zoom atau Google Meet dan offline jika memungkinkan. Sasarannya kepada mahasiswa dan mahasiswi anestesiologi, waktunya 2 bulan sekali. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada divisi dalam negeri. Selanjutnya yaitu pemaparan dari divisi pendidikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, nama kegiatannya yaitu ada webinar nasional. Bentuk kegiatannya itu seperti webinar akan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, menggunakan berbagai alat media elektronik seperti PC, laptop, smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Sasarannya itu kepada mahasiswa anestesi di UBK maupun nasional.
Waktunya itu pada Agustus 2022. Selanjutnya yaitu Open Sharing Hima Anestesi di Indonesia. Jika online akan melakukan Google Meet antar mahasiswa anestesi dan jika offline melakukan pertemuan secara langsung. Sasarannya itu kepada mahasiswa anestesi antar kampus. Waktunya itu pada Desember, Maret, dan Juni setiap 3 bulan sekali. Yang terakhir, nama prokernya yaitu mengikuti dan mengadakan event perlombaan. Bentuk kegiatan itu mengikuti dan mengadakan perlombaan seperti esai, karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Sasarannya itu kepada mahasiswi keperawatan anestesiologi. Waktunya itu 1 periode kepengurusan. Selanjutnya yaitu kepada divisi agama, saya persilakan untuk memaparkan program kerjanya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan dari divisi agama yang beranggotakan Tiara Monica. Baik, langsung saja. Program kerja yang pertama yaitu pengajian rutin. Bentuk kegiatan bekerja sama dengan kemahasiswaan untuk membantu mahasiswa yang menghadiri pengajian. Sasaran seluruh mahasiswa. Waktu 1 bulan sekali. Program kerja yang kedua yaitu Bansos. Bentuk kegiatan memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana. Sasaran masyarakat yang membutuhkan. Waktu kondisional. Selanjutnya ada perlombaan. Bentuk kegiatan mengadakan perlombaan bertema Ramadan yang terdiri dari beberapa perlombaan yaitu MTQ, kaligrafi, dan poster. Sasaran pada seluruh mahasiswa keperawatan anestesiologi waktu pada bulan Ramadan nanti. Syukran. Terima kasih. Terima kasih kepada divisi agama. Selanjutnya yaitu divisi minat dan bakat. Kepada divisi minat bakat, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramdhani dari divisi minat dan bakat dengan beranggotakan Cita Melinda Putri, Rizky Anissa Putri, Farhaulia Gufran, dan Galih. Untuk rencana program kerja, yang pertama mengadakan kegiatan perlombaan yang berkaitan dengan minat dan bakat. Untuk bentuk kegiatannya, perlombaan e-sport, cerdas cermat, badminton, dan futsal. Untuk waktu pelaksanaannya 1 periode kira-kira di bulan Maret. Yang kedua, aktif mengikuti perlombaan seni maupun olahraga. Bentuk kegiatannya mengikuti perlombaan seni maupun olahraga yang diadakan oleh universitas maupun di luar universitas. Waktu sasarannya mahasiswa anestesi, waktu pelaksanaan 1 periode. Yang ketiga, membuat grup paduan suara dan grup akustik. Bentuk kegiatannya terbentuknya grup paduan suara dan grup akustik mahasiswa program studi D4 Anestesiologi. Sasarannya mahasiswa-mahasiswi program mahasiswa-mahasiswi D4 Anestesiologi dengan waktu pelaksanaan 1 periode kepengurusan. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih kepada divisi minat bakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu divisi komunikasi dan informasi. Kepada divisi komunikasi dan informasi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nadian Ranomi. Saya mewakili 2 rekan kerja saya, yaitu Dela Ismayuni dan Nesya Yunamira, untuk melaporkan program kerja divisi komunikasi dan informasi. Program kerja yang pertama yaitu sosial media. Bentuk kegiatannya, yang pertama ada Instagram. Membuat feed Instagram, membuat poster setiap memperingati hari-hari besar, mengadakan kuis-kuis menarik, memberikan informasi mengenai anestesi di dalam perkuliahan. Yang kedua ada YouTube, mengupload video berisi tentang anestesi di akun YouTube Hima. Waktunya 1 periode pengurusan. Proker yang kedua yaitu Communication Hima. Bentuk kegiatannya, Hima menampung aspirasi, curahan, saran, dan kritik mengenai Hima maupun perkuliahan melalui Google Form. Waktunya 1 periode kepengurusan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada divisi komunikasi dan informasi yang telah melaporkan program kerjanya. Sebelum lanjut kepada sesi diskusi, dimohon hadirin untuk mengisi link absensi yang telah disediakan oleh sekretaris. Jadi isi dulu absensinya sebelum masuk diskusi.
Baik, jika sudah, dari beberapa program kerja yang telah dipaparkan oleh setiap divisi, sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan kepada setiap divisi? Jika ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan di kolom chat atau open mic. Untuk itu saya persilakan kepada penanya. Jika ingin bertanya, bisa di kolom chat atau bisa open mic ya. Sudah Bu, boleh Bu. Oke, sudah bisa bertanya ya? Sudah Bu. Ya, mohon maaf ya sebelumnya Ibu belum bisa mengaktifkan kamera karena lagi ada kegiatan. Mungkin ini bukan kritik ya, tetapi lebih ke masukan ataupun bisa buat ke depannya ataupun nanti bisa kalian bicarakan, mangga ya. Sebelumnya Ibu apresiasi sekali Hima ini sudah ada gitu ya dan memfasilitasi untuk pertemuan hari ini. Memang ada beberapa poin yang sudah Ibu list untuk nanti disampaikan terkait proker ya, lebih ke proker. Nah, nanti mungkin kalian bisa menyaring apakah ini bisa masuk ke proker divisi mana. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan tadi dari divisi pendidikan ya, kalau nggak salah, tadi mengadakan webinar ya kalau nggak salah ya, yang pertama. Nah, itu juga nanti mungkin bisa kita bekerja sama dengan Prodi ya, karena memang ada kegiatan dari Prodi pun memang Prodi mempunyai proker gitu ya untuk mengadakan kegiatan minimal 2 kali dalam 1 semester. Nah, kita maksimalkan kalau misalnya memang di Prodi sudah ada kegiatan untuk webinar, mungkin nanti untuk prokernya Hima kita alihkan ke kegiatan yang lain dengan bentuk yang serupa. Maksudnya bukan lagi dalam bentuk webinar yang sama dengan Prodi seperti itu. Jadi kita mempunyai agenda yang bervariasi, ya. Nah, terus untuk kegiatan Hima, Ibu nggak tahu nih, mungkin Pak Fikri bisa bantu menjawab ya untuk anestesi sendiri. Hari jadinya anestesi tanggal berapa ya Pak ya? Hari jadinya kalau kita ngikutin dari surat izin yang dikeluarkan kementerian ya berarti Maret, Bu. Maret 2019 ya Pak ya? Berarti berbarengan UBK ya? Bareng sama UBK, betul. Maret 2019. Oke, nah mungkin itu juga bisa jadi proker untuk setiap divisi gitu ya, kita bisa mengadakan untuk acara memperingati hari jadi anestesi UBK, nanti ada perlombaan gitu ya yang diadakan oleh Hima Anestesi UBK, nanti kita rancang sedemikian rupa. Jadi sebenarnya dalam proker itu tidak bisa dalam satu kesatuan gitu. Maksudnya kita agendanya misalnya dalam rangka ulang tahun anestesi UBK. Nah, nanti dari divisi pendidikan mengeluarkan pendapat mau mengadakan misalnya nih ya cerdas cermat misalnya. Terus dari divisi minat dan bakat misalnya ada perlombaan sport and art misalnya seperti itu. Jadi dalam satu wadah itu masing-masing divisi itu bisa berkontribusi dalam kegiatan yang sama. Jadi tidak mesti harus berbeda-beda gitu ya untuk mengefektifkan juga seperti itu. Karena kalau yang Ibu lihat dari beberapa mahasiswa yang mengikuti kegiatannya, rata-rata memang kegiatannya itu masih terfokusnya kalau nggak video bertema gitu ya, terus kalau yang non-akademiknya itu lebih ke games ya gitu. Tetapi untuk yang seperti cerdas cermat gitu ya, atau kegiatan misalnya nanti boleh nih misalnya kita memberikan perlombaan
terkait dengan ranah psikomotornya misalnya gitu ya, praktek misalnya kalau misalnya memang masih pandemik dan belum bisa berkumpul, bisa dengan mengupload ke YouTube gitu ya, YouTube Hima atau seperti apa nanti kita lombakan seperti itu kan juga menjadi daya tarik tersendiri dan memang berbeda gitu maksud Ibu teh, biar peserta dari yang lain juga tertarik karena beda dari yang lain seperti itu. Terus berhubung ini prodi lagi mau akreditasi ya Pak ya, jadi ada masukan gitu ya, karena memang sekarang itu kalau kita mau akreditasi bukan hanya dari dosennya saja yang harus aktif gitu ya, terutama dari mahasiswanya juga. Jadi Ibu titip untuk Hima karena sekarang Himanya sudah ada gitu ya. Jadi Ibu dari prodi kalau bisa gini ya, mewajibkan mengakomodir perlombaan setiap semester. Jadi nanti kalian misalnya ada kegiatan mau itu internal dari universitas yang kita mengadakan maupun dari eksternal, itu diakomodir untuk mengirimkan minimal 3 orang per kegiatan untuk berpartisipasi. Ya harapannya memang kalau untuk akreditasi itu yang tercatatnya itu adalah yang menang ya, yang menang lomba. Tetapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah mengikuti kegiatan, ya mudah-mudahan kita juga ada kesempatan untuk memenangkan, karena itu sangat membantu untuk proses akreditasi. Jadi tidak lagi hanya dosennya yang, ayo ini siapa yang mau ikut, tapi juga dibantu dari himanya juga untuk kalau memang misalnya susah ya udah ditunjuk aja, misalnya siapa nih harus ada perwakilan berapa orang nih dari tiap angkatan juga harus ada, misalnya 3 orang dari tiap angkatan atau seperti apa, itu mah itu bisa masukkan ke proker kalian, jadi biar terstruktur seperti itu ya. Nah terus Ibu berpikiran kalian itu bisa nggak sih, mungkin Bu Cici bisa membantu jawab juga ya, kalau ada yang aktif gitu ya, jadi memberikan semacam penghargaan berupa mungkin sertifikat kah yang dikeluarkan oleh Hima bekerja sama dengan kemahasiswaan atau seperti apa untuk meningkatkan motivasi juga supaya Himanya ini bisa terus hidup seperti itu ya. Jadi bisa nanti kok koordinasi dengan Bu Cici apakah bisa kita mengadakan misalnya ada yang paling sering berpartisipasi atau yang aktif dan lain sebagainya itu dibuatkan sertifikat untuk penghargaan, jadi kan itu juga bentuk apresiasi ya, sehingga mahasiswa juga semangat buat ikut-ikut dalam kegiatan yang ada. Mungkin itu saja dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rica atas saran dan masukannya. Selanjutnya, jika ada saran dan kritik atau ingin bertanya, bisa ditanyakan. Oke, izin ya, saya masuk ya. Iya, Bu. Ya, tadi yang tentang sertifikat ya, Bu Rica ya? Ya, Bu Cici. Oke, nah untuk sertifikat untuk anggota Hima sendiri dan ketua Hima sendiri itu memang sudah dapat sertifikat ya. Nah kalau untuk sertifikat kegiatan tiap anggota Hima jika ada kegiatan atau kegiatan itu nanti kan ada ketua anggotanya dan masing-masing divisi yang mengikuti gitu ya, misalnya yang membantu. Nah, itu juga dapat sertifikat. Itu poin plus untuk bagi teman-teman yang ikut di organisasi Hima gitu. Kalau untuk misalnya buat teman-temannya yang tidak di Hima, nah itu kalau mau dapat sertifikat misalnya untuk teraktif, tersering ikut lomba, apalagi ya, pokoknya boleh dari Hima yang mengajukan, mungkin masuknya ke divisi apa, misalnya kalau suara terbagus misalnya gitu ya, misalnya ada lomba nyanyi, nah mungkin di minat dan bakat mungkin dikumpulin gitu ya. Terus kalau ada kegiatan misalnya kayak
baca Al-Quran misalnya gitu ya, di kerohanian mungkin nanti bisa mengeluarkan. Nah itu mangga diserahkan kepada divisi-divisi masing-masing untuk kegiatan apa yang akan dilaksanakan buat teman-temannya yang di luar hima gitu. Sertifikat insya Allah bisa kalau seandainya masuk ya kategorinya di biro gitu. Kayak kemarin kan minta raker ini dibuatkan sertifikat. Nah, nggak bisa kalau di raker ini dibuatkan sertifikat, paling untuk panitianya saja gitu. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih. Mungkin teman-temannya kan tadi sarannya dari Bu Rica banyak, boleh di ini apa? Ditanggapin per divisi, gitu. Masuknya ke divisi mana? Tadi kan ada dari divisi pendidikan ya, dari sport and art, itu minat dan bakat. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari mahasiswanya ya. Iya, benar. Buat yang minat dan bakat siapa? Saya, Bu. Ya, sok silakan Sarul. Jadi Bu, tadi buat yang sertifikat itu gimana? Jadi tiap perlombaan harus ada sertifikat gitu ya? Di minat dan bakat mungkin ya diadakan kegiatan gitu. Iya. Kegiatannya yang melibatkan yaitu minat dan bakat, mau kayak gimana gitu. Coba tampilin lagi prokernya. Prokernya coba ditampilkan lagi. Bisa dibantu share screen buat PPT-nya, teman-teman. Ya, Bu. Tadi kalau nggak salah nih ya, kata Bu Rica, di kegiatan lombanya itu jangan hanya di akademik saja, tapi di olahraga. Tapi ini udah ada ya seni dan olahraga gitu ya. Nah ini satu periode kepengurusan. Nah mau diadakannya kapan? Nah tadi saran Bu Rica hari jadi ya Bu. Hari jadi. Nah, berhubung hari jadi kita ini gabung barengan akhirnya sama UBK, jadi jangan sampai tumpang tindih sama kegiatan Disnatalis. Iya. Karena pada saat kegiatan Disnatalis, dari tiap prodi itu juga harus mengirimkan teman-temannya untuk mengikuti lomba. Nah, mungkin di sini di divisi minat dan bakat itu bisa mengkoordinir teman-temannya yang ikut lomba tersebut gitu. Nah, kalau seandainya mau ngadain kegiatan yang serupa boleh, tapi tanggalnya jangan sama di tanggal pada kegiatan Disnatalis gitu ya. Paham, Bu, paham. Itu mungkin ya Bu Rica ya. Jadi Bu, untuk kegiatan SIMA-nya itu dipisah sama kegiatan universitas Bu? Kalau kita mau ngadain kegiatan
hari jadi anestesi ya dipisah dengan hari jadi Universitas Bakti Kencana. Tapi pada saat yang bersamaan nih ya, maksudnya hari jadinya kan bersamaan, tapi perayaannya jangan dalam waktu yang bersamaan gitu. Kalau untuk perekrutannya boleh gitu ya. Terus teman-temannya nanti di list mana yang ikut ke Disnatalis, mana yang ikut kegiatan di di hima gitu, yang lomba hima gitu. Nah, agak repot sih sebenarnya kalau hari Bu, jadi sama dengan jadi 2 acara dalam satu waktu itu agak ribet Bu sebenarnya itu. Sebenarnya bisa gitu ya, cuman kalian dibagi aja waktunya. Misalnya hari jadinya Disnatalis itu biasanya dirayainnya kapan sih, kan nggak pas tanggal nggak pas Maret, maksudnya tuh bisa jadi nanti mundur gitu ya pas perayaannya mah gitu. Kalian juga sama gitu, tapi kayak kemarin aja kita kan ngadain HUT RI kan, kegiatan Fakultas Ilmu Kesehatan, nah gitu kan, itu bisa gitu. Untuk fakultas juga, untuk prodi juga bisa seperti itu gitu, dilaksanakannya nanti misalnya April gitu kan ya, tapi dibukanya untuk pendaftaran bagi yang berminat untuk mengikuti lomba gitu. Oh iya. Ambu. Oke, teman-temannya yang lain ada masukan untuk teman-teman yang di hima, ayo. Halo. Bagusnya mau tanya. Oh, Ibu. Ya, ke divisi minat dan bakat ya. Ibu mau tanya. Boleh? Silahkan, Bu. Ini Ibu pilih yang nomor 3 ya. 1, 2, 3 tentang membuat grup paduan suara dan grup akustik mahasiswa. Iya, Bu. Kedepannya yang seperti apa yang akan dibuat untuk paduan suara dan akustiknya? Untuk rencananya kan di anestesi itu suka ada acara-acara Bu, kayak yang barusan hari jadi anestesi kita bikin acara gitu Bu, kayak perlombaan, terus nampilin panduan suara, terus juga kan biasanya dari Bripat juga suka ada nampilin padus kan Bu ya, kalau di anestesi. Jadi buat padus itu kayaknya dibuat Bu, soalnya di setiap acara pasti dibutuhkan, kayak di Bripat, terus di acara-acara yang besar, di acara IPAI juga katanya Bu suka ada undangan buat paduan suara. Maaf Bu, di mute. Untuk latihannya seperti apa? Untuk mungkin buat latihannya nanti bisa menyesuaikan apabila masih online. Ya mungkin kita bisa latihan secara online. Kalau offline ya diusahakan setiap minggu kita latihan. Boleh saya tambahin nih ya Sahrul? Iya. Nah, oke, setuju sama Bu Agustin tadi ya, latihannya seperti apa, itu nanti kayak gimana. Nah, pertanyaan besar saya justru ini, siapa yang membina kalian nanti di grup paduan suara ini? Untuk pengalaman yang tahun kemarin, bukan kita juga ngadain padus. Nah, dibimbingnya itu sama kakak tingkatnya Bu yang udah pernah ikut padus. Oke, sama kakak tingkat ya. Ya, nah, Bu. Saya saya beritahu mungkinnya Bu Agustin boleh ya. Nah, di sini Bu Agustin itu dulu waktu zaman Stikes beliau adalah pembina dari paduan suara Stikes Bakti Kencana. Nah, seandainya kalian mau meminang Bu Agustin sebagai pembina, boleh mungkin ya Bu Agustin ya? Ya sih, memang yang sekarang ini ada mahasiswa yang menghubungi saya, tapi bukan dari anestesi ya. Itu punya Bu Agustina boleh ditunjuk sebagai pembina
pembina paduan suara ya, Hima ya. Nah itu, dari nanti bisa ditanyakan juga ya. Sudah ada pernah menghubungin belum kalau seandainya itu entah itu dari UNIF atau dari mana, boleh sama Sahrul ditindaklanjuti. Maksudnya sekarang nih Bu Agustin ya bisa dikatakan kasarnya todong aja gitu ya. Ibu bersedia nggak gitu yang mau membina kami kalau seandainya kami mau meminang Ibu gitu. Nah, jadi ini aja Sahrul nanti berhubungan dengan ketuanya ya, ketua paduan suara kan sudah ada tuh. Nanti coba berhubungan dengan mereka supaya nanti gampang ada sesuatu, baik latihan ataupun grupnya ya. Grupnya mungkin bersama ya, ngambil dari sini gitu. Nanti disatukan, kemudian bagaimana caranya. Setiap kali ada latihan mau ada acara ya. Jadi kalau pas ada acara itu tidak kaget, tidak saat itu harus berlatih dan jadi sistem kebut gitu ya. Nggak bisa. Jadi kalau latihan paduan suara itu harus rutin. Ya, misalkan di waktu paling minimal 1 minggu sekali. Ya, di hari-hari yang senggang untuk kuliah. Jadi tidak mengganggu saat kuliahnya ya. Jangan ada alasan, Bu, saya paduan suara nih. Jadi saya nggak ikut kuliah ini, tidak seperti gitu. Ya. Saya juga baru dapat informasi sekarang kalau Ibu Agustin tuh membina paduan suara gitu Bu. Soalnya dari yang dulu-dulu kita gak dikasih tahu, cuma dibina sama kakak tingkat doang Bu. Mungkin untuk tindak lanjut selanjutnya nanti kita bisa konsultasi lagi sama Ibu Bu, buat di paduan suara. Oke, jadi ditambahin satu lagi. Ditambahin satu lagi, itu aktif mengikuti perlombaan seni maupun olahraga. Saya kasih informasi, Pak Wahyu itu kalau nggak salah bela diri atau apa karate gitu ya, boleh Sahrul hubungin untuk beliau gitu ya, untuk jadi pembina di kegiatan olahraga. Nah, jadi dari sekarang kan ada Hima nih, maksudnya ada Sahrul nih. Ya, nah, untuk maba yang sekarang juga di list gitu ya, siapa yang punya bakat di paduan suara dan di bela diri. Alhamdulillah kita udah ada pembinanya gitu ya. Siap Bu, siap. Tuh ada. Ya, makasih Pak. Ya Pak Wahyu. Nah gitu ya, langsung ngobrol sama Pak Wahyunya, terus dipinang Pak langsung Wahyu. Reaksi ya Pak Wahyu. Minta surat, nanti kalau udah deal dan sebagainya, nanti saya buatkan surat ke biro ya sebagai pembina di Hima. Boleh masukkan sedikit Ibu Cici? Boleh Bu Sri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tadi menambahin sedikit tentang yang paduan suara dan juga bela diri, di list dari anggota-anggota Hima yang baru, siapa yang hobi ya, kita dari hobi dulu ya. Nah, itu juga tambah olahraga. Jadi siapa yang biasanya futsal, siapa yang biasanya bisa ke arah olahraga yang lainnya, misalnya badminton, pingpong, itu juga diinventarisir. Itu saja barangkali tambahan dari saya. Terus untuk paduan suara, barangkali boleh, tadi nih pembinanya Ibu Agustin, tapi kalau misalnya ada kakak kelas yang ridho istilahnya untuk kesinambungan istilahnya, pendekatan dengan, walaupun kita alumni ya, kita keluarga anestesi, itu barangkali diperkenankan kalau ini dari bagian kemahasiswaan dulu minta izin, Bu Cici, boleh enggak kalau misalnya ada kakak tingkat yang sudah biasa melatih ya sebagai asistennya Bu Agus atau gimana ya, untuk sekali-sekali langsung istilahnya melatih ya, bukan melatih ya, istilahnya ya arahan gitu, karena kan semuanya prosesnya ya pembelajaran. Itu saja barangkali diizini sama Bu Cici. Kalau mudah-mudahan Bu Agustinnya tidak terlalu sibuk terus ya. Jadi bisa setiap latihan itu misalnya diizinkan nanti saat luring maupun daring
itu ada kakak kelas yang mengarahkan gitu. Itu saja barangkali cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Bu Sri. Bu Sri. Bu Cici, sebentar Bu. Ya. Sedikit ya Bu ya, mumpung ada mahasiswanya banyak nih, biar mendengarkan. Pak Wahyu ya? Jadi, siap. Jadi ini yang saya ini kan bukan karate ya, tapi bela diri namanya pencaksilat Merpati Putih gitu ya. Pasti udah pada kenal ya, karena masuk ke pasukan-pasukan elit ya, di Kopassus, di Marinir, di Pas Pampres, di hal seperti itu. Dan di situ ada bukan hanya bela diri saja ya, ada geraknya dan latihan napas yang penting. Nah, kenapa saya juga masuk ke situ? Karena ada latihan pernapasannya. Karena apa? Kita itu tiap hari bius-membius ya, menghirup udara buangan-buangan dari mesin anestesi yang kurang bagus ya, bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Nah, dengan olahraga pernapasan ini, si gas-gas buangan itu bisa kebuang. Gandain, Kak. Hah? Bu Agustin, di mute. Nah, jadi apa? Jadi sebenarnya bukan hanya bela diri saja. Jadi di bela diri Merpati Putih itu ada bela diri khusus untuk power ya, untuk pemukulan benda keras seperti yang dilakukan Kopassus, Marinir dan lain-lain. Kemudian ada geraknya, dan yang terpenting ada olahraga pernapasannya untuk pengobatannya ya, pengobatan jantung, darah tinggi dan lain-lain sebagainya, termasuk gula segala macam bisa sembuh dengan pernapasan, bahkan bisa menurunkan gula 100 poin hanya 15 menit ya dengan olahraga pernapasannya. Jadi, nah saya juga kan pernah kemana-mana ya, ke karate, taekwondo dan lain-lain, dan mengapa tetap di perguruan ini karena ada pernapasannya, itu menunjang pada pekerjaan kita yang tiap hari menghirup udara kotor ya, bisa hilang dengan pernapasan itu. Begitu, walaupun rata-rata orang-orang penata nas itu jarang senang olahraga ya, nyari duit aja gitu. Benghar hente ripuhnya gitu. Abi mah olahraga, gitu. Pak. Rata-rata ada nggak penata anestesi yang suka bela diri? Nggak ada kalau olahraga ya. Jarang-jarang yang suka bela diri gitu ya. Jadi ayo karena duit ya. Terus gitu. Benghar hente ripuhnya. Gitu. Begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, udah langsung dijawab ya sama Pak Wahyu. Beliau mungkin iya bersedia untuk membina kalian gitu ya. Nah, ini kita bukan hanya di ranah fakultas aja gitu ya. Mungkin seandainya kalau ada yang lebih mungkin ya Pak Wahyu bisa mengajak kalian keluar. Nah, itu juga kan sebagai perkenalan bahwa nah ini nih mahasiswa Bakti Kencana. Siap Bu. Jadi nanti kalau misalnya ada acara apa bisa didemonstrasikan dengan pemukulan benda keras, dengan tutup mata gitu seperti itu. Jadi fakultas yang lain juga bisa tertarik sebenarnya. Iya, nah gitu. Ya, teman-teman ya tuh, kita dosen-dosennya udah semangat tuh, tinggal kalian dari Hima dan teman-teman yang di luar Hima juga boleh gitu ya. Misalnya dari sekarang nih udah raker. Bela dirinya apa sih Pak? Raker bilang. Raker dari acara raker ini termotivasi, saya mah bisa nyanyi, langsung menghubungi Sahrul misalnya kan gitu. Saya bisa olahraga, menghubungi Sahrul gitu ya. Itu mungkin ya. Oke. Kalau untuk latihan paduan suara Bu Agustin, ya pembinanya Bu Agustin tetap. Nah, tapi untuk latihannya mungkin sama Bu Agustinnya sebulan sekali mungkin ya, atau 2 bulan sekali. Ya. Nah, di yang seminggu sekali itu boleh dibina oleh alumni tadi kata Bu Sri Sulami ya, sebagai jalan silaturahmi kita gitu ya untuk ke alumni. Sama latihan rutin sih. Iya. Latihan rutin supaya apa, suara vokal tuh tetap terlatih ya. Karena nggak bisa saat mau perlombaan baru kita berlatih dipaksa gitu. Tapi kalau latihan rutin itu akan terbiasa. Akan terbiasa saat mau perlombaan pun karena sudah terlatih vokalnya gitu. Jadi mudah aja. Ya, latihan rutinnya seminggu sekali kan. Tadi udah dijelaskan. Terus nanti sama Bu Agustinnya mungkin pertemuannya sebulan sekali. Tapi kalau Bu Agustin bersedia seminggu sekali nggak apa-apa gitu ya. Nanti dibuatkan saja suratnya ya, Sahrul. Ya. Bu, siap Bu. Sahrul harus selalu komunikasi ya. Iya Bu, nanti
jangan sampai miskomunikasi antara nanti karena kan ini nanti grup ya, jadi harus selalu komunikasi supaya mudah. Ya. Ini ada grup Hima di WA. Ada Ibu. Nah, mungkin bisa nanti dimasukkan mungkin ya. Jadi kalau ada info-info juga biasanya juga tahu gitu. Baik, Bu. Terima kasih kepada dosen-dosen yang telah memberikan masukan masukan. Boleh komentar untuk komunikasi informasi. Iya, Bu. Siapa? Koordinator Saya. revisinya. Halo. Halo, saya Bu. Nah, ya, baru kelihatan sayanya. Oke, Nadia. Nadia, pagi tadi saya cek IG ya, IG dari Hima ya. Sebentar ya Pak Fikri. Dari Hima ya, kegiatan ini malah nggak di-post, gitu ya. Malah nggak di-post ke IG gitu ya. Padahal udah dari kemarin kita ada beberapa kegiatan seperti raker dengan DPM gitu kan ya. Terus mau ngadain apa PKKMB juga kan. Nah, itu kan harusnya di post itu di IG-nya Hima itu gitu ya. Jadi jangan sampai vakum, diem aja gitu ya. Kalau BEM sekarang alhamdulillah udah aktif gitu ya di apa namanya di IG-nya gitu, DPM juga, Kesmas apalagi gitu ya. Nah, untuk dari anestesi juga mungkin ada perubahan ya untuk aktif di IG-nya gitu ya, atau ada info-info lomba dan sebagainya, nggak apa-apa sampein aja di IG-nya gitu ya. Tapi sebelumnya komunikasikan dulu sama saya, jangan sampai nanti ketika orang bertanya saya nggak tahu gitu ya. Baik, Oke Bu. ya. Ya. Mangga, Pak Fikri. Ya Pak, ada yang ditanyakan atau ada masukan Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sedikit saja menambahkan karena saya tidak mengikuti dari awal ya. Dalam kegiatan Hima ini barangkali yang pertama dalam merencanakan semua kegiatan itu kita lihat dulu kegiatan atau inventarisasi dulu kegiatan di universitas. Kemudian yang kedua kegiatan di fakultas, barangkali itu nanti baru di prodi gitu kegiatannya. Salah satu mungkin yang saya usulkan kalau ada kegiatan keagamaan, ya di samping kesenian, ilmiah, olahraga, mungkin ada momen kegiatan keagamaan, ya. Mungkin itu sajalah masukan dari saya. Selamat kepada Hima yang baru barangkali itu ya. Begitu. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan dijelaskan. Pada divisi agama. Baik, untuk divisi agama kebetulan Pak ada perlombaan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan Pak. Yo, iya. Nah, langsung aja nih ke Pak Kusnadi ya. Ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Boleh ke Pak Kusnadi tuh. Mudah-mudahan masih bisa ya. Alhamdulillah di anestesi mah lengkap semua. Setuju Bu Ci.
Ya, jangan lupa tuh. Nah, siapa tadi ya? Tiara ya. Tiara dari koordinator divisi keagamaan, pindahlah Pak Kusnandi untuk sebagai pembina. Oke? Setuju ya Pak Kus? Iya. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, tak boleh komunikasi ya. Iya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Majnatul. Apakah sudah ada minat bakat tentang menulis? Izin menanggapi mungkin dari pertanyaan Ibu Madinah. Jadi untuk rencananya kita itu bakal buat itu Bu, mendata atau membuat kuesioner buat mahasiswa-mahasiswi D4 anestesi apabila bahwasannya memiliki minat atau bakat tertentu, maka akan kita usahakan untuk mencari pembinanya gitu Bu. Jadi silahkan buat rekan-rekan D4 anestesi apabila punya minat atau bakat di sesuatu hal, bisa menghubungi kami dari minat dan bakat gitu. Nah itu kategorinya apa? Kategorinya apa? Gimana Bu Rica? Iya, tetap harus ada dari divisinya dulu mengkategorikan gitu ya. Nanti baru dicari ke mahasiswanya. Oke. Ya, Bu, mungkin Bu Dina bersedia untuk menjadi pembina, boleh ya Sahrul langsung ke Bu Dina. Ya. Pokoknya saya mau todong aja semua. Ya Bu, mungkin nanti bakal kita terperinci buat minat-minat dan bakatnya apa saja yang ada mungkin dari kita Bu. Sama konsultasi dari pembimbingnya juga Bu. Ya, sini saya kasih bocoran ya. Bentar lagi kita itu akan mengadakan kegiatan PKM ya. Itu ada dari Dikti ya. Nah di situ kan suka mengumpulkan seperti kayak karya tulis ilmiahnya gitu ya. Nah boleh kan sebagai pembina berarti dari siapa namanya Syahrul gitu kan ya. Nah, menunjuk siapa yang akan membina dari proses tersebut gitu ya. Nah, apakah pembina itu sekaligus jadi pembimbing atau seperti apa? Nanti komunikasikan dengan saya ya. Siap, Bu. Bu Dina setuju? Mana suaranya? Dia berarti setuju Bu, sepertinya. Oke ya, setuju. Oke, Sahrul banyak PR-nya ya. Berarti untuk dosen-dosen yang sudah setuju untuk menjadi pembina, tolong dibuatkan suratnya. Nanti saya tindak lanjuti ke biro. Baik, untuk Pak Fikri, jika ada yang ditanyakan apa masukannya? Iya, mungkin memang pertama betul ya, bukan hanya minat dan bakat, tapi dari tiap divisi ya. Dari tiap divisi ini karena memang kan Hima ini menyalurkan aspirasi gitu ya. Jadi mungkin bisa pertama-tama tugas kalian atau step pertamanya adalah coba bikin kuesioner gitu ya. Terkait apa harapan mereka terhadap Hima, kegiatan-kegiatan apa yang mereka harapkan bisa dilaksanakan seperti itu. Itu pertama. Yang kedua itu dijadikan sebagai acuan gitu ya untuk nanti kalian mungkin bukan lagi merubah proker, tapi mungkin bagaimana bisa mengintegrasikan proker yang ada dengan harapan dari teman-teman semua. Lalu yang selanjutnya mungkin tadi ya, kalau misalnya tentang menulis, bukan hanya karya tulis ilmiah, mungkin yang punya yang punya bakat atau minat, misalnya menulis gitu ya, sajak, puisi misalnya, atau misalnya cerpen dan lain-lain, itu silahkan. Sama mungkin kalau saya punya bukan ide ya, tapi mungkin punya suatu bayangan gitu ya. Kalau misalnya paduan suara selain latihan itu coba dibuatkan buatkan target, misalnya
setiap sebulan sekali itu kalian punya apa namanya, kalau penyanyi mah rilis single gitu ya, mungkin kalian bisa cover lagu apa, mungkin sesuatu yang bisa nanti secara berkala mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu di-share-kan gitu. Ini loh hasil karya kalian gitu dari teman-teman paduan suara, atau misalnya nanti bentuknya mau vokal grup, mau akapela, terserah kalian, itu bebas gitu ya. Bu Agustin sudah bersedia, jadi nggak melulu nanti apa namanya karyanya itu muncul ketika ada acara seremonial aja, enggak. Tapi memang secara berkala ini loh eksistensi kalian ini seperti ini loh yang kalian bisa seperti itu ya. Terakhir mungkin selain dari tadi ya secara keagamaan, lalu juga dari seni. Kalau saya titip satu lagi ya, kalau kalian kan saya lihat ikut lomba e-sport udah menang 3 kali itu ya, itu diasah coba ya, apakah mau dibikin acara mabar bersama misalnya, atau misalnya mau dibikin seperti apa gitu ya, itu silahkan diatur. Sport zaman sekarang itu bukan lagi melulu yang soal kontak fisik ya, tapi e-sport juga sekarang sudah masuk SEA Games, sudah masuk saya nggak pernah tahu ya kalau Olimpiade ada apa enggak. Tapi yang jelas itu sudah menjadi suatu suatu cabang olahraga yang baru seperti itu ya. Kalau yang misalnya mainnya AOV, bolehlah invite saya ya. ML saya sudah nggak main, tapi kalau AOV ayolah kita mabar bareng, kita asah ya. Nanti kalau misalnya ada lomba-lomba, silahkan. Saya nitipnya betul satu. Biasanya dulu itu kalau ada lomba-lomba, Bu Cici sama Bu Rica yang ribet ya, yang sibuk. Ayo siapa. Nah, tugas itu sekarang seharusnya sudah bukan lagi di Bu Cici atau di Bu Rica, tapi di kalian dari Hima. Ya, kalian serap aspirasi teman-teman ada apa, dan kalian tangkap fenomena atau isu-isu apa yang ada di luar sana. Bentuknya lomba mungkin, atau bentuknya ada acara apa mungkin. Nah, kalian gabungkan, kalian kombinasikan, kalian integrasikan ya aspirasi yang ada, bagaimana caranya bisa menjawab isu atau fenomena yang ada di luar sana. Oh, di luar sana ada lomba baca puisi misalkan, ya kalian cari teman kalian siapa yang punya aspirasi, siapa yang punya minat bakat di bidang puisi, ya. Atau di luar sana ada apa namanya, misalkan dulu ada bahasanya porak ya, olahraga dan kesenian ya kalau nggak salah ya. Misalnya porak kampus mana ada cabang e-sport, ya gali. Kalau bisa kalian punya timnya, udah punya tim e-sportnya begitu. Jadi nanti begitu ada perlombaan, begitu ada kompetisi, gaskeun gitu. Ya, mungkin kalau dari saya itu aja. Karena ini semua kan dari kalian, oleh kalian, untuk kalian juga. Ya, gali aspirasi teman-teman semua, kalian olah, kalian tangkap fenomena yang ada di luar sana, dan gunakan potensi yang kalian punya untuk menunjukkan eksistensi. Saya rasa itu aja, makasih. Terima kasih kepada Kak Fikri masukannya. Selanjutnya pada masukan lagi atau ada sudut yang jawab lagi? Kalau di sini nggak ada divisi acara ya atau protokoler. Kalau di UNIF kan ada ya protokoler. Kalau di Hima ada nggak? Izin menjawab Ibu, belum ada Bu. Jadi kalau di UNIF itu kan protokoler itu misalnya menaungi mahasiswa yang bisa misalnya pada jadi MC, kayak ketika MC, terus ketika jadi moderator, terus pada saat baca doa dan sebagainya. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang pada saat webinar itu dibutuhkan. Nah, kalau di UNIF itu saya kalau masuk, itu mungkin nanti Bu Dina juga bisa jadi pembina ya, kalau misalnya yang protokoler begitu ya, apakah MC, dan saya lihat potensi kalian bagus di bidang itu gitu. Kenapa tidak dikembangkan? Coba dibikinkan dibikinkan proyeksi atau gambaran dari programnya apa yang bisa dilakukan gitu. Iya, gitu ya. Kalau dari Anastasi sendiri yang ikut protokoler di universitas siapa? Tahun kemarin Ibu pas awal Lastri sama Salma, Bu. Itu masih berjalan kan ya? Atau udah diganti lagi? Udah ganti, Bu.
Nah, udah ganti. Nah, kalau seandainya di Hima itu diadakan protokoler khusus untuk Hima, di Prodi Anas. Baik, Ibu. Oke. Divisi apa ya tadi yang menampung aspirasi? Dalam negeri kalau nggak salah ya. Iya, Ibu, dalam. Rizkia yang dalam negeri. Iya, Ibu. Nah, itu menampung aspirasinya berapa, gimana, apa, di mana dan bagaimana gitu, prosesnya bagaimana gitu. Halo. Iya, Ibu. Untuk aspirasinya nanti diberikan semacam link nanti setiap mahasiswa yang mau ngasih aspirasinya bisa lewat itu, Bu. Nanti kerjasamanya sama Divisi Kominfo, Bu. Iya, lewat itu teh apa maksudnya? Dibagikan GF. Ibu izin menjawab, mungkin Ibu yang dimaksudkan oleh divisi dalam negeri mungkin melewati Google Form kayak gitu, Bu. Kuesioner, Bu. Berapa, misalnya satu semester berapa kali atau gimana periodenya setahun? Kalau setahun enggak ya, kalian udah beres. Aspirasi itu. Izin menjawab, Bu ya. Iya. Saya dari Divisi Dalam Negeri. Kalau misalnya untuk aspirasi sih, Bu, bisa waktunya bisa 1 sampai 2 bulan sekali sih, Bu, dalam pengumuman aspirasi tersebut, Bu. Kalau menurut saya jangan terlalu sering juga ya, nanti kalau terlalu sering juga malah jadi bingung di kalian sebetulnya. Coba dicari waktu yang proporsional, kira-kira apakah mungkin 2 sampai 3 bulan sekali atau 3 sampai 4 bulan sekali. Jadi aspirasi yang terkumpul itu apa ya bahasanya ya, sudah yang pol gitu atau sudah yang maksimal sehingga nanti itu bisa terwujudkan melalui langkah-langkah tertentu gitu. Kalau terlalu sering, terlalu banyak juga nanti malah jadi tidak efektif saya rasa. Jangan sampai sebulan sekali gitu, nanti pusing sendiri di kalian juga. Saya rasa begitu. Iya, kita kan satu semester itu kan 6 bulan ya, 3 bulan sekali boleh ya dalam satu semester itu 2 kali ya. Tah Bu Rica juga itu setuju 3 bulan sekali. Ya, jadi satu semester itu 2 kali, berarti 3 bulan sekali gitu ya. Oke? Oke, Bu. Nah, Baik, nanti terima kasih, Bu. ketika seandainya aspirasi sudah terkumpul, mau diapakan? Proses selanjutnya bagaimana? Kalau untuk misalnya aspirasinya udah terkumpul sih mungkin ada apa ya, Bu ya, kayak masukan dari mereka atau mau gimananya mungkin nanti bakalan misalnya aspirasi mereka ngadain kegiatan apa atau ada saran nanti apa gitu bisa di Oke. Aspirasi itu biasanya bukan sekedar saran mau ikut lomba ya. Kadang-kadang yang ada lain yang ngeluh, misalnya kan ada yang ngeluh ini kelas anestesinya misalnya kurang atau ini keuangannya bagaimana dan sebagainya gitu ya. Nah, itu biasanya ya yang selama ini saya tanggap sih keluhannya itu kebanyakan di hal-hal sarana prasarana dan keuangan gitu ya. Nah, kalau seandainya sudah terkumpul, jangan istilahnya aspirasi teman-temannya boleh di ini dulu gitu ya. Nanti kita pecahkan sama-sama, nanti saya arahkan ke siapa kalian menyampaikan aspirasi itu gitu ya. Jadi jangan langsung buka spanduk gede di depan di depan ruangan anestesi ya. Seperti itu ya. Jadi istilahnya semuanya bisa dikomunikasikan ya. Asal komunikasi kita lancar, insya Allah aman kok ya. Siap, baik Bu, terima kasih.
Ayo, yang lain. Boleh yang lain, ada yang ditanyakan? Apa ada masukan dan kritiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indri Lydia, izin bertanya kepada Divisi Komunikasi dan Informasi. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Kepada Divisi Komunikasi dan Informasi. Izin bertanya, untuk program kerja pada Divisi Komunikasi dan Informasi, tadi kan ada sosial media ya, yang dimana itu ada YouTube, terus mengupload video berisi tentang anestesi di akun YouTube 5. Yang ingin ditanyakan, apakah channel YouTube-nya itu sudah ada, dan izin bertanya, itu kontennya apakah general umum tentang anestesi, atau ada tahapannya ya, misalnya kayak tingkat 1 kan pada perkuliahan itu pengetahuannya masih dasar daripada tingkat 2 dan tingkat 3. Apakah kontennya tentang anestesi saja, atau akan ada konten di mana membahas tentang mata kuliah, misalnya tentang patologi, jadi di mana di YouTube itu membahas tentang penyakit-penyakit kan, misalnya kayak penyakit kardiovaskuler atau bagaimana. Dan di sini juga tadi dijelaskan waktunya itu 1 periode kepengurusan. Nah, yang ingin ditanyakan juga, apakah penguploadnya itu 1 kali saja pada 1 periode, atau ada kekonsistenan gitu, misalnya 1 bulan sekali atau bagaimana? Mungkin segitu pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Kak Indri, dijawab ya. Juga sama Bu Cici bakal ngupload tugas-tugas dari video-video anestesi bakal diupload di YouTube 5 dijadiin 1 dan bakal dikelompokkan tingkat 1, 2, dan tingkat 3. Mungkin kedepannya kita bisa kayak bekerja sama para dosen, misal kita ngewawancari kayak ketua prodi kayak Pak Fikri, anestesi itu kayak gimana gitu. Terus kayak kita juga kayak bekerja sama dosen-dosen yang lain, kayak misalkan kayak tadi kan di mata kuliah mikrobiologi. Nah, kita bisa menghubungi dosen mata kuliah tersebut dan minta untuk mewawancarai gitu tentang perkuliahan tersebut. Bagus ya tadi kata Indi. Itu bisa menjadi masukan juga buat kita yang dimana konten YouTube-nya bisa berisi tentang mata kuliah juga gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Teh Nadia dan Teh Lesti yang sudah menjawab. Untuk pertanyaan kekonsistenannya itu bagaimana ya? Bakal konsisten sih Teh, untuk tiap bulan bakal upload. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Jadi untuk kontennya mungkin bisa bawa buat pelajaran mata kuliah juga ya, dan tadi juga dijelasin sama Teh Nadia dan sama Teh Lesti juga bakal ada pengelompokan tiap tingkatnya dan bakal berkolaborasi sama dosen yang membimbing pada mata kuliah tersebut, seperti pada semester 1 mikrobiologi misalnya dengan dosennya seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak, dapat dipahami. Baik, terima kasih buat Kak Indri yang telah memberi masukannya. Tadi juga ada masukan dari Pak Fikri, Padus bulanan bisa di-post juga di YouTube 5. Baik, ada yang ingin ditanyakan dan ada masukan lain? Jika tidak ada pertanyaan dan masukan dan kritik sarannya lagi, saya tutup forum diskusi pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah membantu acara inti dan memimpin diskusi pada acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk mengabadikan momen ini, maka acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Untuk panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya. Saya izin ya, lagi masalah. Baik, Ibu. Untuk teman-teman yang lainnya boleh dinyalakan kameranya. Untuk operator, apakah sudah siap? Siap deh. Ya, dimulai aja. 1, 2, 3. Silahkan berpose sesuai. Baterainya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih semuanya. Baik, teman-teman, para dosen, terima kasih. Terima kasih juga kepada moderator, tadi sudah memimpin acara diskusi. Terima kasih juga untuk para dosen yang sudah memberi masukan, yang sudah memberi kritik, saran untuk Hima. Semoga yang dapat melaksanakan arahannya agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. Tibalah kita di penghujung kegiatan hari ini. Atas terlaksananya acara dengan baik, berkat dukungan dari semua pihak yang terlibat, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan para tamu undangan yang telah hadir dan bekerja sama untuk menyukseskan acara ini. Hadirin yang berbahagia,